Nama mantan Ketua KPK Abraham Samad masuk sebagai terlapor dalam perkara tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini sementara ditangani Polda Metro Jaya dan masuk dalam tahap penyidikan. Lansir dalam tayangan Kompas TV, Abraham yang hadir di deklarasi tolak kriminalisasi akademis dan aktivis Dung Joang, 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli 2025, menegaskan siap menghadapi Jokowi. Ia tidak berhenti untuk terus menyuarakan keadilan. Menurutnya meski dirinya hanya bagian kecil dari 12 lapor di kasus Jokowi, namun Abraham meminta agar tidak mundur melakukan penyelidikan sebab namanya yang masuk dinilai hanya sebagai ancaman agar 11 terlapor lain takut dan mundur untuk terus mengungkap kebenaran ijazah Jokowi. Di akhir sambutannya, Abraham dengan serius mengatakan siapapun yang bermain dalam kasus ini, baik oknum aparat di belakang Jokowi, ia akan lawan. Dijadikan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, di mana Abraham Samad ini merasa heran gitu kenapa namanya ini diseret-seret di dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan seperti diketahui bahwa nama Abraham Samad memang tercantum dalam 2 nama terlapor di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diserahkan penyidik Ditkamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tribuners. Dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah, yang juga adalah kuasa hukum dari Dr. Tifa begitu. Kemudian ada 12 nama terlapor yang diungkap ini masuk dalam SPDP. Selain Abraham Samad, ada Egy Sujana, kemudian ada juga Rizal Fadilah, ada Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sipar, Dr. Tifa, Michael Sinaga, Nurdian Susilo, dan juga Aldo Hussein. Kemudian Abraham Samad juga mengatakan kalau dia memang menjadi tersangka, maka hal ini sudah pasti mengarah kepada aksi kriminalisasi. Dan dia juga mengaku tidak akan tinggal diam begitu kalau misalnya dijadikan tersangka. Dan Tribuners, diketahui juga bahwa kasus tudingan ijazah palsu ini sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan setelah gelar perkara penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis 10 Juli lalu, dan juga saat ini sedang ditangani 6 laporan polisi termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Dan terkait kasus tersebut, Tribuners, Jokowi juga sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo pada Rabu 23 Juli pagi tadi, di mana pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas Jokowi sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsunya. Dan dari pihak kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, juga membenarkan kalau Jokowi sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa di Solo. Dan Tribuners, sebelumnya juga Jokowi meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk menunda pemeriksaan terkait kasus tudingan ijazah palsu ini karena sedang sakit. Jadi Jokowi awalnya menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai pelapor di Polda Metro Jaya ini pada Kamis 17 Juli. Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka, itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya. Sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan hukum. Kasus ini tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu. Kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak, sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.